Di sebuah desa kecil di Jawa Timur ada sebuah jembatan tua yang selalu disebut orang-orang dengan namanya Jembatan Merah. Konon jembatan itu dulunya dibangun dengan tumbal seorang perempuan desa yang dijadikan korban agar pembangunan jembatan tidak roboh. Cerita itu harus beredar dari mulut ke mulut, sampai akhirnya jadi semacam larangan tak tertulis. Jangan pernah lewat jembatan itu sendirian pada malam Jumat, apalagi tengah malam. Raka, seorang mahasiswa rantau, baru saja pindah ke desa itu karena ia menempuh kuliah di kampus negeri terdekat. Ia tinggal di rumah kos sederhana milik seorang nenek tidak jauh dari jembatan itu. Sifatnya cuek, tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis. Menurutnya, cerita-cerita seperti itu hanya dibuat untuk menakut-nakuti orang supaya tidak berbuat sembarangan. Sore itu, Raka menongkrong bersama dua temannya, Bimo dan Sari, di warung kopi yang letaknya memang tidak jauh dari Jembatan Merah. Warung itu selalu ramai, terutama sore hingga malam, karena lokasinya strategis di pinggir jalan desa. Dari tempat mereka duduk, samar-samar terlihat lengkungan jembatan dengan cat merah yang mulai pudar, dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat suasana agak gelap bahkan ketika masih sore. Bimo yang memang dikenal usil tiba-tiba mengusulkan ide gila. Gimana kalau malam Jumat nanti kita nongkrong di jembatan itu? Katanya kan angker banget, kita buktikan sendiri, beneran ada hantunya atau cuma cerita doang? Raka spontan tertawa. Halah, dasar penakut, gak ada apa-apa di situ. Palingan cuma tikus atau kelelawar yang bikin orang salah lihat. Tapi Sari yang tadi diam saja, tiba-tiba menatap mereka dengan wajah serius. Kalian jangan sembarangan ngomong deh, itu jembatan bukan tempat biasa. Dari kecil aku sering dengar cerita dari orang tua. Katanya dulu ada perempuan yang dikorbankan untuk jadi tumbal jembatan itu. Dia nggak pernah ikhlas, arwahnya gementayangan, dan setiap malam Jumat dia nagih janji yang nggak pernah dipenuhi. Bimo malah tertawa lebih keras. Sari, jangan bikin cerita biar makin seram. Itu jembatan ya jembatan aja. Kalau benar ada hantunya, kenapa sampai sekarang orang masih lewat tiap hari? Sari menghela napas panjang, lalu pelan-pelan berbisik. Orang memang masih lewat, tapi coba deh perhatikan. Gak ada yang berani jalan sendirian walau waktu malam Jumat. Semua orang di desa itu tahu sosok itu bisa muncul kapan aja. Rambut panjang, baju putih, wajahnya pucat. Katanya, dia suka menatap orang dengan mata kosong sambil ngomongin janji. Dan kalau kamu sampai dianggap bagian dari perjanjian itu, kamu bakal dibawa pergi. Raka sempat terdiam. Meski tidak percaya, ia merasa cerita Sari disampaikan dengan nada yang terlalu meyakinkan, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kalau ia agak merinding. Ia kembali bersikap santai sambil menyeruputi kopi hitamnya. Ya sudah, kalau kalian takut, aku sama Bimo aja yang datang, biar nanti aku bisa buktiin ke kamu kalau semua itu cuma mitos. Bimo langsung mengangguk semangat, meski dalam hati sebenarnya ada sedikit ragu. Seharinya hanya bisa menggeleng. Ia tahu kalau Raka sudah punya niat, pasti akan dilakukan. Sore itu pun berakhir dengan obrolan yang menggantung. Sementara matahari perlahan tenggelam dan bayangan Jembatan Merah makin pekat di telam gelap malam. Malam Jumat pun akhirnya tiba. Sejak sore hujan sempat turun membuat suasana desa terasa lebih dingin dan lembab dari biasanya. Jalanan tanah di sekitar rumah kos Raka basah dan licin. Suara katak bersaut-sautan dari arah sawah. Meski begitu, Raka tetap santai. Ia berhak sempat bercanda dengan Bimo ketika mereka bertemu di depan warung kopi yang biasanya ramai. Tapi kali ini sudah lebih sepi dari biasanya. Jadi nih kita, tanya Bimo sambil menyalakan rokok. Ya iyalah, masa mundur? Lagian kita cuma duduk bentar doang di jembatan. Kalau nggak ada apa-apa kita pulang, selesai kan? Raka menepuk bahu temannya, berusaha terlihat berani. Bimo menelan ludah. Entah kenapa perasaan malam itu terasa lain. Angin yang bertiup membuat bulu kuduk meremang. Padahal biasanya dia bukan tipe orang yang gampang takut. Ia menatap ke arah jembatan yang samar-samar terlihat, dengan cat merah kusam yang semakin pudar tertimpa lampu jalan tua. Sekitar pukul 11 malam, mereka akhirnya berjalan menuju Jembatan Merah. Langkah kaki keduanya terdengar jelas di jalan yang sepi. Sesekali suara anjing menggonggong dari kejauhan menambah suasana makin mencekam.
Setibanya di jembatan, mereka berhenti sejenak. Jembatan itu lebih panjang dari yang terlihat siang hari. Air sungai di bawahnya beriak pelan, dan di sekitarnya berdiri pohon-pohon besar dengan akar menjuntai. "Sepi banget ya," gumam Bimo sambil meniup asap rokoknya. Raka tertawa kecil. "Ya jelaslah, orang udah malam. Lihat kan, gak ada apa-apa. Semua cerita cuma bohong." Belum lama mereka duduk di tepi jalan, tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki di arah ujung jembatan. Perlahan suara itu makin jelas, seolah seseorang sedang berjalan mendekat. Raka dan Bimo saling berpandangan. "Lo denger juga kan?" bisik Bimo. Raka mengangguk pelan. Mereka menatap ke arah depan dan benar saja, ada sosok yang perlahan muncul dari balik gelap. Seorang perempuan, tubuhnya kurus, rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya. Ia mengenakan kainan putih yang kusam, seolah pakaian itu sudah lama tidak dicuci. Sosok itu berjalan lambat, kakinya hampir tak menjajak tanah, sampai akhirnya ia berhenti di tepat tengah jembatan. Angin berhembus lebih kencang, membuat daun-daun bergoyang hebat. Bimo mulai panik, rokok di tangannya jatuh, dan suaranya bergetar. "Ra, jangan bilang itu." Belum sempat Raka menjawab, sosok perempuan itu perlahan menoleh ke arah mereka. Dari balik rambutnya terdengar suara serah lirih, seakan berasal dari rongga kosong. Kata-katanya pelan tapi jelas. "Janji itu belum ditepati." Sekujur tubuh Raka merinding. Ia merasa jantungnya berdetak tak karuan. Namun kakinya seakan terpaku ke tanah. Sementara itu wajah Bimo pucat pasti, tangannya gemetar hebat. Angin bertiup semakin kencang, suara air sungai di bawah jembatan terdengar deras. Suasana jadi mencekam, seolah seluruh desa itu terdiam menyaksikan pertemuan mereka dengan sosok itu. Raka berusaha menggerakkan kakinya, tapi tubuhnya kaku seperti membeku, napasnya memburu, matanya tak bisa lepas dari sosok perempuan itu. Rambut panjangnya perlahan tersibak, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Dari kedua matanya mengalir cairan merah gelap, menetes hingga membasahi pipinya. "Janji, darah mana?" Suara itu bergema, seperti terdengar dari dalam rongga jembatan. Bimo akhirnya tak tahan, ia menjerit kecil, lalu berbalik dan berlari meninggalkan Raka. Suara langkah kakinya berdepat cepat di atas papan jembatan, menjauh hingga akhirnya hilang ditelan kegelapan. Namun, Raka tetap terjebak. Tubuhnya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Sosok itu melayang mendekat, setiap langkahnya tidak menyentuh tanah. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya yang mengerikan. Bibir pucatnya bergerak pelan, berbisik tepatnya di telinga Raka. "Kau bukan orangnya, tapi kau harus ganti." Raka menutup mata, berusaha berdoa dalam hati, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika ia membuka mata lagi, sosok itu sudah berdiri di tepat depannya. Aroma anyir menusuk hidungnya dan hawa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba sebuah tangan pucat kurus dengan kuku panjang meraih lengannya. Raka merasa kulitnya terbakar, seolah urat nadinya sedang ditarik keluar. Detik berikutnya pandangan mulai kubur. Dunia seakan berputar, dan ia tak sadar lagi apa yang terjadi. Keesokannya paginya, warga desa digemparkan oleh kabar bahwa seorang pemuda ditemukan terbaring pingsan di tengah jembatan merah. Tubuh Raka kaku dan dingin ketika beberapa orang mengangkatnya. Di lengannya terlihat bekas goresan yang aneh, membentuk kata samar seperti tulisan, "Janji belum lunas." Raka akhirnya sadar setelah beberapa jam dirawat di rumah kosnya. Namun sejak saat itu ia tidak lagi sama. Tubuhnya sering lemas, wajahnya pucat, dan setiap malam Jumat ia selalu terbangun tepat pukul 12 malam. Dari kamarnya ia mendengar suara itu berbisik lembut namun mengerikan. "Janji itu harus ditepati." Suaranya begitu dekat, seolah-olah sosok itu berdiri tepat di samping ranjangnya. Raka berusaha menceritakan semuanya kepada Bimo dan Sari, tapi kata-katanya sering terputus. Ia bingung, seakan ada sesuatu yang menahan lidahnya. Bimo yang merasa bersalah terus mencoba menenangkan, tapi Sari hanya bisa menangis. Ia tahu Raka sudah ditandai. Orang-orang desa pun mulai membicarakan Raka. Ada yang bilang ia sudah terlihat dengan arwah tumbal itu. Ada pula yang percaya bahwa Raka akan menjadi korban berikutnya, karena arwah perempuan itu tak akan tenang sebelum janji lama benar-benar ditepati.
Dan sejak malam itu, setiap kali ada yang melewati jembatan merah, mereka bersumpah pernah melihat sosok laki-laki muda berdiri di tepi jembatan. Dia menatap kosong ke arah sungai, dengan bekas tulisan samar di tangannya. Sejak hari itu, kehidupan Raka berubah sepenuhnya. Malam-malamnya dipenuhi teror yang tidak pernah berhenti. Hampir setiap malam Jumat, ia bermimpi berada di tengah jembatan merah. Di sana, ia melihat perempuan itu berdiri jauh, menatapnya dengan mata kosong lalu berbisik pelan, janji itu harus ditepati. Sari yang kasihan melihat kondisi Raka akhirnya membenarkan diri mendatangi Mbah Darmo, seorang sesepuh desa yang sudah lama dikenal sebagai penjaga cerita lama di kampung itu. Mbah Darmo tinggal di rumah tua dekat sawah, rambutnya sudah memutih, matanya redup tapi sorotannya tajam. Setelah mendengarkan cerita Sari dengan seksama, Mbah Darmo hanya menghela napas panjang. Jadi benar, roh itu belum juga tenang. Jembatan itu memang dibangun dengan tumbal. Perempuan itu dijanjikan sesuatu sebelum dikorbankan. Tapi janji itu tak pernah ditepati, karena itu setiap malam Jumat dia menagih. Dan siapapun yang berani menantangnya akan ditandai. Lalu apakah Raka masih bisa diselamatkan, Mbah? Tanya Sari dengan suara bergemetar. Mbah Darmo terdiam lama sebelumnya akhirnya menjawab beris. Bisa, tapi risikonya besar. Arwah itu tidak sekedar gentayangan, dia terikat oleh janji darah. Jika tidak ada yang menembusnya, maka yang sudah ditandai akan menjadi pengganti. Sari pulang dengan hati yang kacau, ia ingin menolong Raka, tapi ia juga takut. Sementara itu, Raka semakin hari semakin lemah. Setiap kali Sari menjenguknya, ia hanya melihat wajah Raka yang pucat, lingkar matanya hitam dan tangannya dingin seperti bukan lagi manusia biasa. Hingga akhirnya malam Jumat kembali datang, angin berhembus kencang dan biasanya, dan langit mendung menutupi bulan. Malam itu, tanpa sadar, Raka berjalan sendiri menuju jembatan merah. Langkahnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sari yang kebetulan melihatnya dari kejauhan langsung panik dan berlari mengejar Raka. "Raka, tunggu!" teriakannya, tapi Raka terus berjalan. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berbicara dengan seseorang. Sampainya di tengah jembatan, sosok perempuan itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya penuh luka, darah menetes dari mata dan bibirnya, dan tangannya terutur ke arah Raka. "Janji itu kau yang ganti." Sari yang sudah sampai di dekat jembatan menjerit sekuat tenaga. "Jangan ambil dia, kalau memang butuh tumbal, ambil aku saja." Namun sosok itu menatap Sari sejenak, lalu menggeleng pelan. "Bukan kau, sudah ditandai." Tiba-tiba angin berputar kencang. Suasana sungai bergemuruh seperti ribuan orang menangis. Raka menatap Sari untuk terakhir kalinya. Matanya berkaca-kaca seolah sadar tapi tidak bisa melawan. Dan dalam sekejap tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan, menghilang begitu saja dari jembatan. Hanya suara perempuan itu yang tertinggal berbisik samar di telinga Sari. Janji sudah ditepati. Sejak malam itu, Raka tidak pernah kembali. Orang-orang desa berkata ia sudah menjadi bagian dari perjanjian lama yang tak pernah lunas. Jembatan Merah pun semakin terkenal sebagai tempat terkutuk dan sampai hari ini, setiap malam Jumat warga desa mengaku masih sering mendengar suara langkah kaki dan bisikan lirih dari jembatan itu.